Shalom anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Sudahkah kamu berdoa pagi ini? Anak-anak, jangan lupa untuk terus mendoakan situasi dan kondisi bangsa dan negara kita, supaya cepat pulih dari virus COVID-19, sehingga kita bisa kembali lagi ke sekolah. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Anak-anak, pernahkah kalian melihat temanmu ditegur orang tua atau guru? Apa yang ada dalam pikiran kamu ketika melihat kejadian itu? Biasanya kita berpikir bahwa teguran hanya untuk memarahi atau menunjukkan kesalahan kita. Padahal teguran itu berguna untuk menyadarkan kita akan kesalahan yang telah kita perbuat. Teguran juga menolong kita supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Anak-anak, sama halnya dengan firman Tuhan hari ini. Nabi Yeremia memberikan teguran kepada umat Tuhan karena mereka hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka bertindak semau mereka dan tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Mereka merasa lebih kuat, bahkan hidup dalam kesombongan mereka. Nabi Yeremia sudah memperingatkan mereka akan kesalahan yang mereka perbuat, tetapi mereka tidak mau mendengar. Nabi Yeremia menegur mereka karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dalam ayat 1 dikatakan, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Mereka bukan hanya berteman dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka juga memberikan persembahan kepada ilah-ilah lain. Mereka menyombongkan kekayaan yang mereka miliki, sehingga mereka bersikap jahat terhadap orang lain, termasuk kepada Nabi Yeremia. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita pelajari dari teguran Nabi Yeremia kepada bangsa Israel atau suku Yehuda tersebut? Pertama, selalu mengandalkan atau percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 7a, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kata mengandalkan di sini memiliki arti percaya kepada Tuhan. Kehidupan yang dijalani oleh suku Yehuda adalah kehidupan yang tidak mudah. Mereka mengalami kesulitan hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, sehingga banyak godaan untuk melakukan dosa. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup mereka tidak akan mengalami kesulitan. Namun Tuhan berjanji bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang dekat dengan sumber air. Sekalipun dalam kekeringan, pohon itu akan tumbuh sangat subur karena selalu mendapat sumber makanan yang cukup. Mereka tidak perlu khawatir karena Tuhan akan selalu memelihara hidup mereka. Tuhan menginginkan umat-Nya selalu mengandalkan atau percaya kepadanya, tidak mengandalkan kekayaan mereka, tidak mengandalkan orang atau bangsa lain, termasuk mengandalkan diri sendiri. Dalam ayat 5, Tuhan bahkan memberikan peringatan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan hari ini mengingatkan
kita untuk selalu mengandalkan atau percaya kepada Tuhan. Di dalam situasi atau kondisi apapun, Tuhan ingin agar kita selalu mengandalkan atau percaya kepada Tuhan saja. Tuhan memang tidak berjanji bahwa hidup kita akan bebas dari masalah atau kesulitan. Namun Tuhan berjanji Ia akan menyertai atau menolong kita. Kedua, menaruh harapan pada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 7b. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Allah berjanji bahwa mereka yang menaruh harapannya kepada Tuhan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Anak-anak, hal ini berarti bahwa Tuhan akan memberkati umat-Nya meski mereka berada di tengah keadaan atau kondisi yang sulit. Mereka tidak perlu berharap kepada Allah-Allah bangsa lain, karena Allah yang mereka sembah akan memberkati mereka dan membuat mereka menjadi sumber berkat bagi bangsa lain. Tuhan ingin hidup umat-Nya menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Anak-anak, di tengah kondisi yang sulit saat ini, Tuhan menginginkan kita agar menaruh harapan kita hanya kepada-Nya, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Di tengah masa yang sulit ini, Tuhan juga menghendaki kita menjadi saluran berkat atau hidup berbagi dengan orang lain. Dalam masa penantian atau saat kita berharap kapan pandemi COVID-19 ini akan selesai, tentunya kalian pernah mengalami rasa jenuh. Namun jangan putus asa, jangan menjadi kecewa sekalipun saat ini pengharapan tersebut belum terwujud. Ketika kita sudah menaruh pengharapan kita kepada sumber yang tepat, yaitu kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan juga akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh karena itu, serahkanlah segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutanmu kepada Tuhan, sambil terus berharap dan menanti pertolongan Tuhan. Percayalah, jika kamu menaruh pengharapanmu kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakanmu. Tuhan Yesus sanggup untuk memberikan yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Teruslah berharap dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Amin.